Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan dan kekuatan buat Bapak Ibu Jemaat dan bersama keluarga. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita buka hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Masih dengan tetap bangkit berdiri bersama, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini, diambil dari Ulangan 6 ayat 1, 2, 4, 5. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita naikkan segala pujian, hormat dan syukur kepada Tuhan Yesus Allah Bapa kita yang kita percaya hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh datang untuk menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus, beribadah kepadanya dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi sama-sama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Biarlah setiap kita menyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa, kami datang menyembah Engkau di sini. Terimalah sembah, pujian dan syukur kami ya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan bersama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Biarlah setiap kita percaya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi
Bapa yang di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu yang Tuhan Yesus berikan kepada kami hari lepas hari. Dan pagi ini Bapa, kami datang dengan segala kerinduan hati kami. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau Yesus. Berkati setiap pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah Engkau berbicara, mengajar dan mendidik setiap kami. Pakailah hidup kami Bapa, menjadi terang dan saksi-Mu, sehingga kami boleh memuliakan Engkau sepanjang langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memelihara dan mengasihi kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita bersyukur hari ini Bapak Pendeta David Kosasi akan menyampaikan firman Tuhan buat setiap kita. Biarlah kita percaya segala perkara yang kita boleh alami dalam hidup kita, kita boleh tanggung semuanya, berjalan bersama Tuhan Yesus yang adalah penolong kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi sama-sama pujikan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau boleh memasuki bulan Oktober ini dan gereja mencanangkan bulan keluarga. Mari sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami bawa kepadamu ya Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar atas kami. Kami boleh memasuki bulan Oktober ini dengan anugerah Tuhan. Dan kami bersama-sama akan mempelajari firman-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber hikmat kami yang terutama, baik dalam hidup pribadi maupun keluarga. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara kepada kami. Kuasa dari sabda-Mu itulah yang kiranya terus mengubah hidup dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu ini. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya ajak kita membuka dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Mari jika Anda semua sudah membukanya, kita akan membaca bersama-sama. Amsal 3 ayat 5 sampai 10, begini firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak,
Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang menyimpan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya ingat pada waktu saya kecil dulu, saya senang sekali membaca koran dan kebetulan Papa di rumah juga berlangganan sebuah koran nasional. Saya menggemari membaca koran bukan karena saya suka dengan berita-berita politik, bukan suka dengan berita-berita internasional, olahraga atau sejenisnya. Anda tahu mengapa saya suka membaca koran? Alasannya sederhana. Karena di dalam salah satu halaman dari koran itu memuat satu artikel gambar kartun yang hari itu saya masih ingat diberi tajuk Replace, Believe It or Not. Kartun itu awalnya dibuat oleh seorang yang bernama Replace, seorang kartunis terkenal di Amerika. Kartunnya memuat berbagai gambar peristiwa atau orang-orang tertentu yang memiliki keanehan dari orang lain, dari peristiwa lain yang terjadi di seluruh dunia. Kita waktu membacanya boleh percaya dan boleh tidak. Saya beri contoh satu gambar Bapak Ibu. Satu artikel dari Replace pernah menggambarkan seekor binatang ini. Anda tahu ini adalah seekor rubah kutub. Rubah kutub menurut Replace sanggup hidup dalam cuaca yang sangat ekstrim yaitu minus 50 derajat Celcius. Tentu saja kondisi itu tidak mudah bagi banyak orang kan? Tidak seorang pun dari kita sanggup bertahan di dalam cuaca yang begitu dingin, begitu ekstrim. Tapi rubah ini sanggup. Waktu membaca itu pikiran kita mungkin bertanya, betulkah demikian Pak? Benarkah ada peristiwa seperti itu? Sanggupkah binatang ini bertahan? Sekali lagi Bapak Ibu, Anda boleh percaya, Anda juga boleh tidak percaya. Terserah. Karena memang pengetahuan tentang hal itu tidak akan membawa resiko apapun untuk kita. Namun bagi saya di dalam kehidupan ada hal-hal yang berbeda dengan kartun Replace. Tentu ada hal-hal penting yang kita perlu ketahui karena apa yang kita tahu itu akan memiliki dampak dan pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita. Hal-hal tersebut misalnya kalau kita bersekolah dan kita lulus dari SMA, maka kita perlu dengan serius memikirkan jurusan apa, kuliah apa yang akan saya ambil setelah SMA. Dan setelah kita menyelesaikan jenjang perguruan tinggi bagi kebanyakan kita, maka kita juga akan dihadapkan pada pilihan kita akan mengambil karir apa. Pekerjaan apa yang cocok dengan pengetahuan, dengan kemampuan, dengan keahlian saya. Tapi hidup kan tidak berhenti di sana. Ada pilihan lain lagi, yaitu pilihan tentang bagaimana nanti setelah saya mapan. Saya tentu perlu berkeluarga. Siapa yang akan menjadi pendamping hidup saya kelak? Itu juga menjadi sebuah pilihan yang penting. Tapi dari sekian yang penting tersebut, adakah sesuatu yang sungguh amat sangat penting dan itu menjadi sesuatu yang akan menentukan pilihan kita? Kalau itu sesuatu yang sungguh amat sangat penting, maka pertanyaannya dasar apa yang akan kita ambil? Hikmat apakah yang kita perlukan untuk memilih hal tersebut? Bukan saja bagi kita, tetapi juga bagi keluarga kita. Nah, mari kita kembali kepada Amsal kita hari ini, karena di dalamnya penulis Amsal mencoba membeberkan sesuatu. Bapak Ibu, saya ajak kita kembali kepada sebuah masa yang sangat jauh dari kita. Bayangkan hari itu dalam suasana pagi di sebuah ruang keluarga, ada seorang pria yang duduk, lalu di sekitarnya ada banyak orang-orang muda yang mencoba mendengarkannya.
Rambut pria itu sudah mulai memutih, menandakan bukan saja usianya sudah mulai tinggi, tetapi juga dia adalah orang yang berpengalaman di dalam kehidupan. Ada banyak peristiwa yang sudah dia alami, ada banyak kejadian yang pernah dia lihat dan alami. Dan rupanya orang tersebut, pria tersebut tengah memberikan nasihat-nasihat penting kepada anak-anak muda tersebut. Mari kita dengar. Ternyata dia sedang membahas Amsal. Amsal pasal 3. Bapak Ibu, gambaran seperti itu memang sesuatu yang tampil di dalam kitab Amsal. Karena Amsal itu berisi nasihat-nasihat yang bijak dari seorang ayah atau seorang bapak yang berpengalaman kepada anak-anaknya yang masih muda dan belum berpengalaman. Saya membayangkan Salomo sang penulisnya ini yang sudah menjalani kehidupan sekian lama. Ada banyak hal penting yang pernah dia alami. Ada banyak kejadian-kejadian yang pernah dia lewati. Dan itu membentuk hikmat yang penting di dalam hidupnya dan dia mau bagikan. Bapak Ibu, kata hikmat di dalam kitab Amsal menjadi sesuatu yang penting. Karena hikmat bukan saja bicara tentang apa yang saya tahu, tetapi hikmat juga bicara tentang bagaimana pengetahuan itu membentuk hidup kita. Dasar dari hikmat menurut kitab Amsal bisa jadi dari manusia. Tetapi hikmat manusia adalah hikmat yang sangat terbatas. Karena dia tidak bisa membawa kita kepada sebuah kekekalan. Hikmat yang dari manusia tidak bisa membawa kita kepada hidup yang benar-benar dikehendaki dan berkenan kepada Allah. Bukan hanya bagi satu individu tetapi juga bagi sekelompok orang termasuk keluarga. Karena itu penting sekali untuk memiliki satu hikmat. Dan di dalam pasal 3 dari Amsal kita melihat bahwa hikmat itu memberikan sesuatu dalam hidup manusia, yaitu berkat. Berkat yang dipercayai akan membawa hidup orang-orang muda itu menjadi hidup yang lebih berarti. Apa yang menjadi kunci penting? Bapak Ibu, mari kita lihat kembali kepada teks kita. Ternyata yang menjadi dasar atau kunci utama, kunci penting bagi suatu kehidupan manusia adalah dalam ayat yang kelima. Pengamsal dalam hal ini mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kata percayalah di sini menjadi sesuatu yang penting. Karena bukan saja melibatkan perasaan kita, tetapi juga melibatkan seluruh hidup kita. Kata percaya itu menggambarkan bahwa kita bergantung sepenuhnya. Kita berlindung kepada satu pribadi, yaitu Allah. Di tengah-tengah segala situasi kehidupan yang kadang tidak mudah untuk dilewati. Bapak Ibu, percaya bagi Amsal bukan hanya sekedar kata percaya. Tapi lihat kalimat selanjutnya, dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Kata segenap hati berarti menunjukkan totalitas. Menunjukkan keutuhan. Kita percaya kepada Dia di dalam segala situasi hidup kita. Pada saat kita sulit, pada saat kita juga senang, pada saat segala sesuatunya lancar atau juga tidak. Tetapi kata percaya ini masih terlalu luas. Karena itu Salomo mencoba menggambarkan kata percaya di dalam beberapa hal yang menarik. Dan saya akan mengajak kita melihat beberapa pemikiran tersebut. Dan untuk memudahkan saya akan menyingkatnya dengan satu singkatan ATM. Tentu bukan ATM tempat kita mengambil uang dari salah satu mesin milik sebuah bank tertentu. Tentu bukan. ATM itu adalah akuilah Tuhan, takutlah akan Tuhan, dan muliakanlah Tuhan. Mari kita melihat dengan lebih detail. Salomo mengajak kita untuk melihat bagian yang penting dari percaya kepada Tuhan. Apa itu? Akuilah Tuhan di dalam hidupmu. Kata mengakui bukan saja satu pengakuan yang lahir dari mulut seseorang tentang Tuhan. Tetapi sesungguhnya mengakui Tuhan berarti kita sedang menjalin relasi, satu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Hubungan yang mendalam tentang Dia. Karena memang kata yang digunakan dalam bagian ini adalah kata yang bukan saja menggambarkan saya tahu, saya kenal,
seseorang, tetapi juga relasi yang mendalam antara satu pribadi dengan pribadi lain, seperti halnya hubungan suami dan istri. Bapak Ibu, kita mengakui Tuhan bukan hanya sekedar saat hidup kita berjalan nyaman, tapi juga saat hidup kita berjalan kurang nyaman. Tapi patut diakui bahwa seringkali kita justru lebih ingat Tuhan bukan pada kehidupan yang nyaman, tapi pada kehidupan yang sulit. Pada saat kita sudah tidak berdaya, pada saat kita terjepit. Mengapa kita harus mengakui Tuhan? Bukan saja karena ini bagian dari unsur percaya, tetapi karena memang disebutkan dalam ayat yang ke-6, Dia akan meluruskan jalanmu. Kata meluruskan jalan berarti Allah memimpin, Allah menuntun sehingga jalan yang dilalui adalah jalan yang tepat dari sekian banyak jalan yang harus dilewati seseorang. Mari saya ajak kita melihat salah satu kisah di dalam Alkitab yang sangat terkenal. Saya membayangkan hari itu seorang pria yang masih muda dengan tidak bisa tidur malam harinya. Dia bingung apa yang harus dia lakukan berkaitan dengan kekasih hatinya. Karena dia tahu bahwa saat siang harinya dia diberitahukan bahwa orang yang sangat dia kasihi, yang sebentar lagi akan menjadi istrinya, ternyata mengandung. Bayangkan jika kita menjadi pria itu, tentu sulit untuk tidur malam hari itu. Pada saat dia bisa tidur, karena dia sudah mengambil satu keputusan sebelumnya untuk menceraikan orang yang dia kasih dengan diam-diam. Dari kisah ini Anda bisa menebak siapa pria itu? Benar, Yusuf. Di dalam saat-saat yang penting dalam hidupnya, pada waktu dia harus mengambil pilihan itu, dia belajar untuk mendengar suara Tuhan. Karena memang Tuhan bicara kepadanya lewat mimpi. Dan meneguhkan hatinya untuk mengambil keputusan penting, mengambil Maria sebagai istri. Hal itu didasarkan bukan saja karena dia mengasihi Maria, tetapi karena dia memiliki relasi dengan Allah, sehingga dia mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat, pada saat kita hidup, bukan saja kita perlu mengakui Dia, tetapi kita perlu memahami dasar pengakuan itu karena kita tahu Tuhan memanggil kita, Tuhan memiliki sebuah panggilan dan rencana yang indah dalam hidup kita dan kita perlu belajar untuk selaras dengan panggilan tersebut. Yang kedua, hal yang penting di dalam unsur percaya adalah sikap takut akan Tuhan. Kita bisa membacanya di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kata takut akan Tuhan sedang menggambarkan satu hal penting. Bukan sekedar ketakutan karena melihat objek yang sangat mengerikan, tetapi kata takut itu menunjukkan sebuah sikap hormat, sikap tunduk, dan menjadikan Tuhan sebagai pusat seluruh hidup kita. Dia adalah Allah yang menemani, Dia adalah Allah yang hidup dan berada di dalam kehidupan kita. Semestinya dengan memahami ini kita akan menjalani kehidupan kita dengan hati-hati, tidak sembrono. Tapi pertanyaan pentingnya juga, mengapa kita perlu hidup takut akan Tuhan? Apakah Dia akan memberikan hukuman, akan memberikan cambukan kepada mereka yang tidak takut akan Tuhan? Bapak Ibu, seharusnya takut dan menghormati Tuhan bukan lahir karena kita khawatir mendapatkan hukuman, tapi karena kita tahu bahwa itulah yang dikehendaki Allah. Dan dengan jalan demikian Allah akan menghindarkan kita dari hidup yang tidak berkenan kepada Dia. Amsal menggambarkannya seperti tubuh yang disembuhkan dan tulang-tulang yang disegarkan. Itu menggambarkan sebuah hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang dijauhkan dari segala penyakit dan kesulitan serta dosa. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Bapak Ibu, saya kembali mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang lain. Kali ini kita bertemu kembali dengan seorang pria yang masih sangat belia dan muda. Pada saat-saat remaja dia dipisahkan dari orang tuanya dengan cara paksa
Karena saudara-saudaranya begitu membencinya sehingga mereka menjualnya kepada orang asing, dan sampailah dia di tanah yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dia tinggal di negeri yang tidak pernah dia datangi sebelumnya. Dia mendengar bahasa yang asing yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dia hidup di tengah-tengah suasana yang sangat berbeda. Dan dia tinggal di sana bukan sebagai orang merdeka tetapi sebagai budak. Anda tahu siapa pria muda ini? Tepat sekali. Kita berjumpa dengan Yusuf yang lain. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya di Mesir. Dan Anda lihat dalam bagian-bagian hidupnya, hal yang sangat menonjol dari dirinya adalah dia orang yang sungguh takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan berjalan bersamanya dan Tuhan membuat segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Tapi itu bukan hal yang mudah bagi Yusuf. Godaan terbesar pertamanya datang pada saat dia berada di rumah Potifar. Tidak ada seorang pun siang hari itu, hanya dia dan istri Potifar yang ada di sana. Istri Potifar rupanya sudah jatuh cinta kepada anak muda ini. Dan dia berusaha dengan cara apapun untuk mendapatkannya dan tidur bersama-sama dengan Yusuf. Akhirnya kesempatan itu tibalah, dan tentu saja istri Potifar bisa diulang nggak? Istri Potifar tidak melalaikan kesempatan itu. Dia menggunakannya dengan baik dan dia kemudian menghampiri Yusuf dan mengajaknya untuk tidur bersama-sama. Anda lihat bagaimana ucapan Yusuf? Kalau kita membaca Kejadian 39 ayat 8 dan 9, dia berkata, Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang diserahkannya padaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kalimatnya yang terakhir menggambarkan sikap takut akan Tuhan. Sehingga takut akan Tuhan itu melindunginya dari tindakan yang tidak benar. Mari kita bawa dan refleksikan dalam hidup kita. Bagaimanakah sikap kita sebagai suami atau istri saat godaan untuk berselingkuh datang? Kita perlu memiliki kesadaran takut akan Tuhan. Bagaimanakah kita sebagai anak-anak muda bertahan di dalam godaan untuk berbuat curang di dalam pekerjaan atau studi kita? Maka kita perlu memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Bagaimanakah sikap kita pada waktu kita diperhadapkan pada dorongan untuk mencari kenikmatan-kenikmatan sesaat melalui hal-hal yang tidak benar, obat-obatan, narkoba, dan sebagainya? Jawabannya adalah takutlah akan Tuhan. Percayalah, dosa memang menyenangkan di awal, tetapi pada akhirnya akan berujung pada kebinasaan. Percaya kepada Tuhan bukan saja mengakui Dia, tetapi memiliki takut akan Tuhan. Salomo tidak berhenti pada 2 titik ini saja, karena dia melanjutkan bagian yang berikutnya dengan sesuatu yang penting yang perlu dipahami sebagai bagian dari percaya kepada Tuhan. Apa itu? Ayat yang ke-9 dan ke-10 kita melihat Salomo memberikan nasihat penting, muliakanlah Allah. Jadi percaya kepada Tuhan bukan saja mengakui Dia sebagai Tuhan, bukan saja memiliki sikap yang benar, takut akan Tuhan, tetapi juga memuliakan Allah dengan seluruh hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memuliakan Allah berarti menganggap Allah sebagai pribadi yang terhormat, menempatkan Dia sebagai pusat dan segala-galanya dalam kehidupan kita, melebihi segala yang ada di dalam kehidupan ini. Posisi Allah harusnya lebih tinggi dari semua yang kita miliki, yang kita anggap berarti. Dari harta kita, dari milik kita, dari kepandaian kita, dari apapun juga, Allah jauh lebih mulia. Tetapi kata memuliakan Allah bukan berarti Allah kekurangan kemuliaan sehingga kita perlu menghormatinya. Oh tidak Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang maha mulia, dan Dia tidak membutuhkan kemuliaan dari kita.
Tetapi Allah meminta kita untuk menjadikan dia sebagai pribadi yang paling penting dalam hidup kita, paling sentral dalam kehidupan kita. Apa sih cara memuliakan Tuhan? Menurut Salomo sederhana, dengan membawa hasil pertama dari segala penghasilan, kemudian memberikannya kepada Tuhan. Oh Bapak Ibu, ini bukan sekedar bicara tentang kita membawa persembahan kepada Tuhan, seperti yang kita lakukan saat kita beribadah. Memuliakan Allah, apa kaitannya dengan memberi sesuatu kepada Tuhan? Begini Bapak Ibu, saya berikan satu ilustrasi. Pada saat kita sedang memegang tangan kita sedang memegang sesuatu, maka pada saat yang sama tidak mungkin kita akan juga memegang tangan yang lain, tangan orang lain. Yang itu kita perlu lakukan adalah kita melepaskan genggaman tangan kita pada sesuatu, barulah dengan demikian kita bisa menggenggam tangan Allah. Itulah yang Allah mau dengan cara memberikan sesuatu kepadanya sebagai persembahan kita kepada Dia. Bapak Ibu, mengapa ini perlu dilakukan? Salomo memberikan sebuah hal yang menarik supaya hidup kita terus ada di dalam anugerah Tuhan. Dia menggambarkan lumbung-lumbung yang akan penuh dengan hasil panen yang berlimpah. Dia menggambarkan bejana pemerahan, yaitu tempat untuk menampung air anggur yang sudah diperas itu di tempat yang terbaik. Artinya kita tidak akan berkekurangan apapun. Lihat baik-baik hal ini. Memberikan sesuatu dengan didahului oleh sikap memuliakan Tuhan tidak pernah akan membuat kita berkekurangan, tapi justru tetap akan berada di dalam anugerah demi anugerah. Bapak Ibu, bagi saya hal yang penting adalah memaknai berkat bukan hanya sekedar secara materi. Karena seringkali berkat Tuhan itu melebihi barang, materi, harta, apapun dalam kehidupan kita. Karena yang kita miliki hari ini bisa jadi sesuatu yang satu saat kelak pasti akan hilang. Kita tidak akan pernah bisa memiliki selama-lamanya harta yang kita kumpulkan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan memiliki 3 aspek penting ini. Mengakui Dia, takut akan Dia, memuliakan Dia. Memang melakukan semua hal itu bukan hal yang mudah. Saya akui kita seringkali jatuh bangun di dalam mempercaya Allah dengan sungguh-sungguh. Ada masanya, ada saatnya kita sungguh-sungguh penuh dengan iman, kita mempercayai Dia. Tapi juga seringkali dalam berbagai situasi kita kadang meragukannya. Kita tidak lagi mempercayainya. Kita tidak lagi bisa beriman di tengah-tengah situasi-situasi yang kita alami. Saya mengalami situasi-situasi tersebut, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah kadang-kadang. Pada saat-saat kita menghadapi situasi sulit itu, kita sungguh percaya kepada Tuhan. Awal tahun ini, kami sekeluarga harus pindah rumah. Bapak Ibu, memang selama ini kami jadi kontraktor ya. Tapi maksudnya kontraktor itu yang selalu pindah-pindah kontrakan. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu rumah ke rumah lain. Saya tidak bisa menghitung saking banyaknya. Barangkali sudah belasan kali kami pindah. Pada saat kami ada di rumah yang sekarang ini, malam hari sebelum tidur saya berpikir, Tuhan, sampai kapan? Tuhan, rasanya lelah, kok pindah lagi, pindah lagi. Tapi pada saat saya memikirkan itu, tiba-tiba saya melihat foto keluarga kami. Saya mengakui bahwa yang saya rindukan adalah sebuah rumah secara fisik. Tetapi yang Tuhan beri jauh melampaui itu, karena Dia memberikan rumah yang sejati, keluarga. Saya memiliki orang-orang yang mengasihi saya dan saya kasihi. Saya bisa bersama-sama dengan mereka, berdoa bersama, bergumul bersama, tertawa bersama, bahkan menangis bersama-sama sebagai satu keluarga yang utuh.
Malam itu saya bersyukur karena Tuhan membawa saya untuk melihat hal itu. Saya perlu belajar terus mempercayai Allah karena Dia adalah Allah yang hidup. Saya perlu untuk mengakui Dia dan menjalin relasi dengannya setiap hari. Saya perlu untuk memiliki sikap yang takut akan Dia dan memuliakan Dia dengan segala yang saya miliki. Karena Allah adalah Allah yang patut dan layak dipercaya. Tapi sekali lagi memang tidak terlalu mudah. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun juga bergumul hal yang sama. Loh Pak, murid Tuhan? Ya. Ingatkah kita pada saat mereka berada di sebuah perahu dan Tuhan meminta mereka untuk menyeberang malam itu, melewati Danau Galilea ke seberang danau, sementara hari sudah malam dan mereka sangat-sangat ketakutan hari itu. Ketakutan? Bukankah mereka nelayan yang baik, yang handal? Mereka tahu situasi Danau Galilea, tapi malam itu mereka ketakutan. Kenapa? Karena tiba-tiba perahu mereka ditimpa oleh gelombang dan angin yang begitu besar sekali, yang membuat mereka ketakutan. Mereka sudah berusaha begitu rupa, tetapi mereka rupanya tidak berhasil. Mereka tahu kematian sedang ada di depan mereka. Pada titik itulah mereka baru ingat kepada Tuhan. Mereka cari Tuhan Yesus dan ternyata Tuhan tertidur di buritan. Segera mereka membangunkannya dan kemudian sambil berteriak, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa?" Betulkah Tuhan tidak peduli? Tidak. Tuhan ada bersama mereka. Tapi mereka tidak menyadari, atau lebih tepatnya mereka melupakan Dia. Sampai satu titik mereka perlu datang dan belajar percaya pada Tuhan. Saat Tuhan sudah menenangkan alam yang seperti itu menakutkan, Tuhan menegur mereka dan berkata, "Mengapa engkau tidak percaya kepadaku?" Bapak Ibu, murid-murid perlu belajar untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Percaya untuk menempatkannya sebagai pribadi yang paling sempurna dalam hidup mereka. Mempercayai Dia dengan segenap hati. Mengakui Dia. Memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan belajar memuliakan Dia. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia terus ada di dalam hidup kita. Dia mau kita seperti halnya para murid hari itu. Belajar sungguh-sungguh untuk mempercayai Dia. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, saya berkunjung ke sebuah rumah. Dan hari itu saya diterima dengan baik. Kami duduk di ruang keluarga. Saya banyak bercakap-cakap dengan tuan rumah. Tiba-tiba mata saya tertuju pada satu gambar ini Bapak Ibu. Satu aksesoris yang rupa-rupanya juga mungkin ada di rumah Anda barangkali. Yang bertuliskan Yesus Kristus, kepala rumah tangga ini. Oh, tiba-tiba kalimat itu nancep banget di kepala saya. Dan kemudian saya jadi berpikir, betulkah Yesus Kristus menjadi kepala atas rumah tangga kita? Bapak Ibu, apa artinya menjadi kepala atas rumah tangga? Bukankah itu selaras dengan apa yang Amsal katakan hari ini? Kalau betul Dia adalah kepala rumah tangga kita, maka percayalah kepada Dia. Kalau betul kita mempercayai Dia, maka hiduplah dengan sungguh-sungguh. Akuilah Dia di dalam segala sesuatu di hidup kita. Kemudian milikilah sikap yang takut akan Tuhan. Lalu muliakanlah Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu saya mau menyimpulkan bagian ini dengan satu kalimat penting ini. Yang kiranya menjadi pesan Allah untuk engkau dan saya, untuk keluarga kita. Apa itu? Kunci penting dalam kehidupan adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Maukah dan bersediakah kita?
Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup. Kami tahu dalam hidup kami perlu mempercayai Engkau dalam segala sesuatu. Dan itu biarlah boleh terwujud dalam sikap yang nyata. Kami sebagai keluarga juga adalah keluarga yang percaya pada Tuhan. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, bahkan anak-anak, kami belajar menomorsatukan Tuhan, mempercayai Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran. Berkati setiap kami yang sudah mendengar. Kiranya firman Tuhan boleh tanam dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan kudus seperti yang sudah diwartakan gereja beberapa waktu yang lalu. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan ini. Kita akan bersama-sama menaikkan satu lagu yang kiranya boleh menolong kita untuk kembali mengingat akan karya Kristus. Lagu dari KPPK 164, Dekat ke Salib. Mari kita nyanyikan ayat yang pertama bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus hadir bagi kita. Dia ada dalam kehidupan kita supaya kita beroleh yang terbaik dari dirinya. Keselamatan, kasih karunia, dan damai bersama dengan Allah dan sesama. Mari sebelum kita bersama-sama akan menerima perjamuan pada hari ini, saja kita kembali untuk tenang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kita mohon supaya Allah yang menolong sehingga kita boleh dilayakannya untuk menerima roti lambang tubuhnya dan anggur lambang darahnya. Mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya dalam hidup kami, Engkau memberikan segala yang terbaik.
Bahkan Kau datang ke dalam dunia untuk menebus kami yang hina. Dan kami boleh menerima anugerah yang begitu besar, anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tapi betapa seringnya justru kami tidak hidup berpadanan dengan Injil-Mu. Sebagai keluarga kami seringkali mendukakan hati Tuhan dengan memperlakukan anggota keluarga kami tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Sebagai anak-anak Tuhan kami seringkali berbuat tidak benar di tempat kami bekerja, di tempat kami studi. Betapa seringnya justru Tuhan perkataan, sikap, tutur kata, dan perilaku kami justru mendukakan Engkau. Maka biarlah melalui sakramen pada hari ini, kami terus diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan ampunilah, Tuhan tahirkanlah kami, supaya kami boleh menerima perjamuan hari ini, dan kami beroleh berkat dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, karena karya pengampunan-Mu melebihi semua dosa kami. Karena anugerah-Mu lebih besar dari segala pelanggaran kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan naikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, hari ini menjadi hari yang sangat luar biasa bagi kita karena Allah mengundang kita semeja seperjamuan dengannya. Marilah kita mempersiapkan segala sesuatunya dan biar kita boleh menerima perjamuan hari ini di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Lalu Tuhan mengambil cawan berisi anggur dan Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Maka setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, kita sedang mengingat kembali akan kasih Tuhan, akan pengorbanannya, dan akan anugerahnya yang besar." Karena itu mari kita mengambil roti yang ada di tangan kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memegang roti kita. Dan kita mau percaya bahwa Tuhan sudah menyerahkan hidupnya bagi engkau dan saya. Roti ini menjadi lambang dari tubuh Kristus yang dipecahkan. Dia telah menanggung seluruh dosa-dosa kita. Hidupnya menjadi korban supaya engkau dan saya diselamatkan. Mari dengan iman dan penuh rasa syukur kita menerima dan makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan kita. Cawan yang berisi anggur ini menjadi lambang dari darah Tuhan yang telah Dia curahkan. Anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Yang telah menyerahkan hidupnya untuk engkau dan saya. Maka biarlah kita dengan penuh rasa syukur dan hormat kita menerimanya dan kita minum bersama-sama. Mari kita angkat cawan kita dan kita minum. Mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena lewat perjamuan pada hari ini, Engkau mengingatkan kami kembali akan kasih setia Tuhan. Bukan hanya kepada kami secara pribadi tetapi juga bagi seisi rumah kami. Engkau menjadi kepala atas rumah tangga kami. Dan Engkaulah pemimpin yang terus meluruskan jalan kami. Biarlah kami boleh hidup percaya kepada Tuhan di setiap situasi hidup kami. Mengakui Engkau memiliki relasi yang dalam denganmu. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Serta hidup memuliakan Tuhan senantiasa.
Sampai kelak kami berjumpa dengan Tuhan di dalam kemuliaan sorgawi. Kami bersama-sama ada di dalam perjamuan anak domba Allah bersama-sama dengan Kristus dan seluruh orang kudus di dalam kemuliaan sorga. Tuhan, biarlah perjamuan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup di dalam dunia ini bersama dengan Juru Selamat kami, Kristus Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, mari kita menyanyikan satu lagu kembali dari KPPK 164. Kita nyanyikan ayat yang kedua dengan hati penuh syukur kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia, anugerah, pengorbanan, dan karya Tuhan menolong kita, engkau dan saya hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah keluarga dan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu menjadi landasan ke setiap keluarga kita untuk berjalan dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu ya Tuhan, Allah dan Raja-Ku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Sekali lagi sama-sama pujikan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Dengan segenap hati bersama, aku dan seisi rumahku menyembah-Mu ya Bapa. Aku dan seisi rumahku
bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi, kita bangkit berdiri bersama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena di dalam ibadah kami diberikan kesempatan oleh Tuhan secara khusus menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Pertama-tama kami terus mengingat bangsa negara kami. Belakangan kami mendengar adanya rongrongan yang datang untuk memecah belah bangsa ini, baik melalui politik yang dibuat tidak stabil ataupun konflik-konflik yang muncul di beberapa daerah. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, supaya Engkau sediakan terus memberikan hikmat bijaksana di tengah-tengah pemimpin-pemimpin kami yang sedang berusaha untuk mengatasi penanganan COVID. Mereka harus memecah konsentrasinya menangani persoalan-persoalan ini. Tuhan, beri mereka kemampuan, Tuhan beri mereka kekuatan. Biarlah aparat Polri ataupun TNI juga diberikan kesatuan, kesehatian, sehingga mereka bisa mengatasi persoalan-persoalan ini. Tidak lupa kami juga berdoa terus Tuhan bagi penemuan vaksin ataupun obat bagi COVID ini. Biarlah usaha-usaha yang ada Tuhan berkati, Tuhan pimpin dan Tuhan menolong. Sehingga dengan hikmat daripada Tuhan sajalah vaksin terbaik dan obat terbaik dapat ditemukan. Dan banyak orang yang sakit ataupun juga mereka yang tidak sakit dapat dijaga dari COVID-19 ini. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan menyerahkan untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami terus mengingat untuk Ibu Santi, mohon belas kasihan Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, berkati setiap kontrol yang dilakukan kepada dokter, dan biarlah juga melalui check up dan pemeliharaan kesehatan yang ada, Bu Santi boleh dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Li Irawan, kami juga berdoa untuk Ibu Tanjaicu, kami juga berdoa bagi penyembuhan dan pemulihan Saudara Dani Luminto, Koko dari Diki Luminto, Tuhan juga memberkati. Tidak lupa kami juga menyerahkan mereka yang sudah lanjut usia, mohon Tuhan juga pelihara mereka, Tuhan jagai jemaat-jemaat kami ini, supaya mereka tetap diberikan sukacita, pengharapan hanya di dalam Tuhan di masa senja mereka. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga mendoakan Tuhan secara khusus untuk mereka yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan untuk pertambahan usia dari Bapak Hadi, Ibu Karolin, Ibu Siani, Saudari Yuni, juga untuk Ibu Lili Herawati. Tuhan, biarlah pertambahan usia yang sudah mereka dapatkan sebagai anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan, menolong mereka terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih. Mereka belajar menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk menjadi serupa dengan Engkau. Dan biarlah ungkapan syukur mereka boleh diwujud nyatakan dengan hidup yang senantiasa setia dan berkomitmen mengiring Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kalau mereka masih studi, Tuhan berkati. Kalau mereka sudah berumah tangga, Tuhan berkati rumah tangga mereka. Kami juga berdoa Tuhan bersyukur untuk proses renovasi yang terus berjalan di gereja kami. Kami bersyukur untuk setiap persembahan yang sudah diberikan untuk renovasi ini. Tuhan berkati setiap tangan yang sudah memberi dan Tuhan pakai untuk menyempurnakan proses renovasi dari gereja kami.
Pakailah tukang-tukang yang ada, berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan, supaya mereka menggunakan setiap bakat yang Tuhan berikan kepada mereka untuk kemuliaan-Mu. Tidak lupa kami juga menyerahkan untuk pelayanan dan ibadah kami sepekan yang akan datang. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bapa, biarlah pengorbanan-Mu di kayu salib senantiasa menjadi pengingat bagi kami untuk terus hidup berpengharapan di dalam Engkau. Sebab Engkau mati dan bangkit bagi kami. Engkau memberikan harapan hidup yang kekal bagi kami. Dan biarlah kami pun belajar terus berpegang pada pengharapan itu, meski masa-masa sulit harus kami lewati belakangan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa menyerahkan untuk persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, dan biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami terus mengelola setiap uang yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami dapat kelola dengan baik dan kami menjadi penata layan yang setia dan baik dan bijaksana atas harta yang Tuhan percayakan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Kosasi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertaimu sekarang ini sampai selama-lamanya, bagimu dan bagi seluruh keluargamu. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan, kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk Bapak Ibu bersama keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tatap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah